Muhammadiyah itu kan masuk sebagai penggerak kemerdekaan, bahkan mungkin jauh sebelumnya ya Pak ya. Nah itu ada perbedaan nggak sih Pak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks waktu penjajahan Belanda? Maka Muhammadiyah hadir di dekade kedua abad ke-20 itu kemudian menjawab tantangan di masa kolonial. Maka peran Muhammadiyah sangat besar. Situasi yang terjadi di Yogyakarta adalah ada diskriminasi pendidikan, diskriminasi sosial yang terjadi pada masyarakat Bumi Putra. Akses pendidikan, akses kesehatan yang sangat mahal untuk Bumi Putra. Di 1920 Muhammadiyah itu punya 4 bidang atau bagian pertama yang dimiliki Muhammadiyah. Sekarang namanya Majelis Lembaga ya. Itu ada 4. Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatmu, selamat datang kembali di Lensamu Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berbincang-bincang lagi, pasti dengan tema-tema yang sangat menarik. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami sudah kehadiran seorang sejarawan Muhammadiyah. Selamat datang Pak Ghifari Yuristiadi. terima kasih atas undangannya. Ini sejarah ini menjadi penting, apalagi kalau misalkan kita berbicara, ada orang yang bilang tuh sejarah itu ditulis oleh pemenang, Pak. Iya, nggak salah. Nggak salah ya? Ya, karena history kan. Iya. Cerita dari dia. Iya. Dia ini ya sang pemenang gitu. Gitu. Okay. Ya, tapi juga saya teringat dari Buya Syafi'i Ma'arif beberapa waktu yang lalu sebelum beliau tokoh bangsa ya, itu. Tokoh bangsa. Beliau pernah mengatakan, kebetulan beliau juga historian, beliau mengatakan memang nggak perlu banyak sejarawan kita miliki, tetapi hanya sedikit, tetapi kemudian banyak hal yang kemudian bisa dikonsentrasikan, termasuk Muhammadiyah juga bagaimana concern mendidik sejarawan-sejarawan akademik, meskipun tidak banyak. Ini saya kira sangat urgent untuk masa depan Perserikatan Muhammadiyah, karena sebetulnya sejarawan ini yang merawat memori kolektif. Nah, kalau kemudian peristiwa masa lalu tidak dicatat oleh sejarawan, ini tentu tidak gagal menjadi refleksi untuk orang-orang yang hidup setelahnya. Nah, bahkan mohon maaf, beberapa kampus yang berbasis misi dan zending pun meskipun mahasiswanya sedikit, dia tetap membuka program studi ilmu sejarah. Nah, ini menjadi PR juga. Karena itu memang penting seperti itu ya. Penting. Kita memang punya prodi pendidikan sejarah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada 6 kalau tidak salah. Tetapi kita belum punya prodi ilmu sejarah. Nah, maka kami juga berharap salah satu PTM kita itu juga mendidik sejarawan ilmu sejarah. Karena itu nanti dia akan membedah secara metodologis apa yang sudah terjadi di masa lampau gitu ya, untuk dan lebih saintifik sebetulnya. Dan itu nanti akan dijadikan semacam evidence untuk merencanakan sesuatu ke depan seperti itu. Betul, karena sebetulnya kan kita belajar sejarah itu seperti hanya kita naik motor atau mobil dan lihat cermin. Ya Mas, jadi cerminnya itu kan berfungsi untuk melihat ke belakang. Ada spion kiri kanan ataupun di tengah itu kan melihat ke belakang. Tapi kita tetap menatap ke depan, tetap berjalan ke depan. Nah, itu fungsi sejarah. Wah, ini menarik nih. Penting. Kalau kita nggak tahu sejarah, apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah di masa lalu, dakwah Muhammadiyah di banyak bidang pendidikan, sosial ekonomi, ya nggak akan dicatat. Nggak ada yang bisa mencatat itu. Kalau kita berharap sejarawan yang belajar di kampus-kampus negeri berapa persen kan begitu. Nah, gitu kira-kira. Kalau dari kalangan Muhammadiyah sendiri mungkin juga bisa dihitung jari, Pak. Iya, makanya itu kan. Kita perlu ya by design juga ya, sejarah ini harus di-create sejarawan di Muhammadiyah. Oke. Gitu. Tapi kenapa pada akhirnya tertarik untuk menguji secara akademik background Muhammadiyah, Pak? Ya, saya ingat Pak Kunto dalam bukunya, Pak Kunto Wijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah itu kan mengingatkan bahwasanya menulis sejarah itu berbasis 2 hal, kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Nah, persinggungan saya dengan Muhammadiyah sejak awal kuliah, meskipun saya dulu di pesantren yang notabene bukan pesantren Muhammadiyah, saya dulu dari Gontor, kemudian tetapi keluarga dan kultur lingkungan saya ini Muhammadiyah. Saya punya ikatan emosional sesuai yang Pak Kunto Wijoyo sampaikan. Maka menulis hal yang paling dekat itu biasanya akan menghasilkan satu support sistem yang kuat juga untuk kita.
kesemangatan menulis, kemudian juga mencari data, itu juga akan mudah kok. Jejaring ya untuk penggalian data atau wawancara itu juga akan memudahkan pasti. Dan juga kedekatan intelektual ya, selain saya secara emosional dekat dengan Muhammadiyah, secara intelektual juga mungkin saya banyak membaca referensi literatur tentang Muhammadiyah. Jadi itu juga lebih mudah kan sebenarnya untuk menulis ketika kita punya kedekatan itu. Saya pernah didatangi seorang mahasiswa Muslim, tapi dia kuliah di Universitas Sanadra Dharma di prodi sejarah. Dia ingin menulis tentang Muhammadiyah. Menarik itu. Menarik. Saya coba gali pengetahuan dia tentang Muhammadiyah. Dia nggak ngerti sebenarnya, nggak terlalu tahu banyak Muhammadiyah. Tapi saya bilang, kok bisa kamu mau nulis Muhammadiyah gitu. Nah, jadi saya tahu dia sangat struggle dan kesulitan untuk gue menulis bagaimana menulis Muhammadiyah kepada orang yang sebenarnya nggak punya kedekatan emosional dan intelektual. Dia tak tanya basicnya, keluarganya, latar belakang, nggak ada yang mau dia. Nah itu saya melihat dia cukup kesulitan. Meskipun akhirnya dia berkabar sudah selesai, ya alhamdulillah. Tapi saya belum lihat ya seperti apa hasil risetnya begitu, seperti itu ya. Betul. Kalau misalkan kita berbicara soal konteks kemerdekaan, Muhammadiyah itu kan masuk sebagai rotor penggerak kemerdekaan, bahkan mungkin jauh sebelumnya ya Pak ya. Nah itu ada perbedaan nggak sih Pak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks waktu penjajahan Belanda yang orang bilang 350 tahun, padahal kalau misalnya kita bedah kan sebetulnya ada beberapa hal yang masih bisa diperdebatkan dengan waktu era penjajahan Jepang. Oke. Sebelum saya jawab, saya kira perlu saya sampaikan dulu latar ya. Ada situasi yang perlu kita pahami. Memang Muhammadiyah lahir di masa kolonial. Saat itu situasi yang terjadi di Yogyakarta adalah ada diskriminasi pendidikan, diskriminasi sosial yang terjadi pada masyarakat Bumi Putra. Akses pendidikan, akses kesehatan yang sangat mahal untuk Bumi Putra. Maka Muhammadiyah hadir di dekade kedua abad ke-20 itu kemudian menjawab tantangan di masa kolonial. Maka peran Muhammadiyah sangat besar kita start dari masa kolonial. Sangat besar bagaimana memberikan kesempatan akses belajar, pendidikan, sekolah untuk kalangan Bumi Putra. Lebih khusus ketika dari sekolah-sekolah misi Zending ya, Zending yang memulai dulu. Zending itu yang dari basic agama Kristen ya datang. Mereka membuat sekolah berbasis Injil. Kemudian Muhammadiyah juga memberikan tawaran bagaimana bisa juga loh sekolah berbasis Al-Quran. Nah, jadi Muhammadiyah menjawab sebagai tantangan zamannya. Selain kolonialisme juga ada situasi hadirnya Zending misi yang kemudian membencangi kolonialisme, dan Muhammadiyah punya ideologi yang kemudian ditawarkan. Meskipun gerakan Muhammadiyah awal itu masih di ranah sosial, Mas, menjawab permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat saat itu. Maka kemudian di dekade kedua setelah Muhammadiyah berdiri 1920, Muhammadiyah kemudian mulai merintis layanan sosial yang konkret. Jika awalnya gerakan-gerakan yang lebih sporadis ya, dengan kita tahu geger Al-Maun di Kauman itu kan, bagaimana penyantunan kegelandangan, karena memang banyak banget gelandangan yang sekarang itu tunawisma ya. Hari ini kita katakan mereka nggak punya rumah, mereka ingin mengambil madu dari kemajuan Jogja saat itu di awal abad 20 seiring perkebunan Belanda berkembang sejak 1870-an mulai berkembang ya. Kemudian orang Eropa mulai datang di awal abad 20. Kemudian kita tahu ada pemukiman lama ya Belanda Eropa di titik nol sekitar itu, sekarang di titik nol Jogja. Kemudian di Kota Baru pada 1904 ya, itu mulai berkembang. Banyak orang ingin datang ke kota dan terjadi banyak sekali permasalahan sosial saat itu. Maka Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan sebelum waktu itu mendirikan Muhammadiyah juga sudah punya visi bagaimana penyantunan kepada orang-orang yang nggak punya rumah tersebut, orang-orang miskin ya saat itu, yang kemudian dilembagakan. Nah, ada proses pelembagaan kemudian dari gerakan yang sporadis menjadi terlembaga melalui organisasi. Karena itu untuk memperkuat gerakan seperti itu ya. Betul. Maka kenapa Kiai Dahlan mengajarkan Al-Asr waktu itu sampai 7 bulan? Karena sebetulnya juga bagaimana menyadarkan kalau Al-Maun 3 bulan kira-kira ini. Al-Asr itu 7 bulan kan. Kalau kita renungi Al-Asr, di balik Al-Asr ini kan ada kesadaran pentingnya melembagakan amal soleh.
Oh iya. Amanu wa amilus sholihat tawassaw bil haq tawassaw sabr. Itu kita ajarkan lama karena itu sebetulnya untuk proses bagaimana melembagakan amal soleh dari visi menyantuni anak yatim, orang miskin, menyediakan barang berguna di Al-Maun, ditambah Al-Asr. Ini jadi powerful sekali bagi murid-murid Kiai Dahlan saat itu di awal, yang kemudian terlembagakan menjadi lebih baik. Tetapi memang kira-kira 8 tahun setelah dia berdiri baru itu resmi menjadi rumah yatim. Oh ya. Meskipun masih sederhana, sederhana baru itu. Nanti terlembaga lebih kuat lagi di 1931 rumah yatim. Tetapi waktu itu gerakan itu kemudian rumah miskin. Nah, mungkin banyak yang sobatmu yang belum kenal tuh. Dia punya loh rumah miskin, namanya Armenhuis. Ada juga Oashus rumah yatim. Tadi juga kemudian ada juga poliklinik pastinya ya. Ada yang menjadi cikal bakal rumah sakit. PKU gitu ya. Menjadi PKU. Kenapa namanya PKU Mas kira-kira? Wah ini saya juga belum tahu. Kenapa kok namanya rumah sakit PKU? Nah karena di 1920 Muhammadiyah itu punya 4 bidang atau bagian pertama yang dimiliki Muhammadiyah. Sekarang namanya Majelis Lembaga ya. Itu ada 4. Satu adalah tablik. Kemudian itu untuk pengajaran ya. Tablik ini untuk dakwah, untuk syiarnya. Kemudian ada namanya bagian sekolahan atau pengajaran, yaitu yang untuk menyiapkan, yang untuk memang mendesain sekolah ya. Dan kemudian setelah itu ada pustaka. Nah itu untuk gerakan literasi Muhammadiyah, untuk menyebarkan informasi tentang ajaran Islam yang dipahami Muhammadiyah. Dan terakhir adalah penolong kesengsaraan umum. Nah menarik sekali loh konsep. Kenapa Muhammadiyah punya ide namanya penolong kesengsaraan umum? Berarti saat itu pada di masa waktu itu kolonial, pasti ada konteks sosial di belakangnya. Betul, banyak sekali orang yang sengsara saat itu. Dan ini umum. Ya, memang sempat Muhammadiyah merubah menjadi umat ya. Oh iya. Konsepnya menjadi lebih eksklusif. Tapi itu kita bisa maknai secara historis. Tapi starting awal Muhammadiyah ini penolong kesengsaraan umum. Jadi banyak orang, maka PKU ini kan punya tagline ya menolong, tidak pandang agama, tidak pandang golongan. Artinya inklusivitas Muhammadiyah sudah dimulai sejak awal berdirinya. Betul sekali. Dan 4 ini Mas yang menjadi gerakan awal Muhammadiyah. Dan kita lihat gerakan 4-4-nya ini menjawab tantangan kolonial semua kan situasinya saat itu. Nah ini yang dilakukan Muhammadiyah dulu. Sebelum nanti kita kemudian berbicara hal yang lebih konkret. Karena memang setiap dekade perjalanan historis, kalau saya boleh katakan, itu ada jiwa zaman, ada situasi-situasi zaman yang berbeda. Di 1920-an ya, setelah di 1920 Muhammadiyah punya 4 bagian itu, di 1927 kemudian Muhammadiyah merasa urgent memiliki satu majelis baru yang dinamakan Majelis Tarjih, yang kemudian bagaimana mengkristalisasi ideologi keislaman Muhammadiyah. Nah, saat itu Muhammadiyah di awal bergerak pada ranah sosial karena memang tantangan kolonial, tapi kemudian ada ideologisasi yang harus dimantapkan di internal Muhammadiyah. Muhammadiyah ini berislam yang seperti apa? Nah itu mulai dirasa urgent. Tidak di awal, Muhammadiyah tidak berbicara itu di awal, karena Muhammadiyah ingin menyelesaikan dulu masalah fundamental di masa kolonial dulu. Nah baru di 1920-an itu baru Muhammadiyah berbicara ideologi, karena memang situasi zamannya menuntut itu. Karena saat itu sudah berdiri Partai Serikat Islam ya, pecahan dari hasil dari SI, waktu itu SI Putih, SI Merah, kemudian SI Merah yang jadi PKI, kemudian ada juga PNI yang lebih nasionalis. Ada situasi zaman yang menuntut Muhammadiyah juga kemudian harus mengambil sikap ideologinya, berislam seperti apa. Apalagi saat itu Kristen Ahmadiyah juga sudah masuk, dan warga Muhammadiyah mungkin belum terlalu concern membedakan itu. Berarti ketika kita bicara soal gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya, kan tadi di awal abad 20, awal sekali ya Pak ya, 1912 itu kan awal-awal masuk civil society, kemudian masyarakat kemudian mau masuk ke wilayah perkotaan. Di situ akan terjadi perubahan tatanan sosial yang jelas terlihat, dan pada waktu itu memang Ahmad Dahlan tidak langsung pada tahap untuk memasukkan ideologisasi Islam di situ, sehingga di awalnya dia berupaya untuk bagaimana kemudian orang-orang yang baru masuk kota kemudian menjadi masyarakat yang mungkin tertinggal itu diurusi dulu nih, perutnya dulu nih dikasih nih, biar nanti sebelum mereka belajar nih makan dulu, habis itu nanti kalau udah mulai bisa ngobrol, mulai bisa dapat fisik yang bagus, baru tuh kita masuki beberapa hal yang sifatnya sangat-sangat
meningkatkan sumber daya manusia seperti itu. Tetapi Ya. juga di balik itu ada proses situasi zaman Mas sebetulnya yang menjadikan Muhammadiyah begitu. Tapi memang sederhananya kita boleh katakan begitu. Jadi ada kue yang manis ya dari modernitas di Jogja saat itu yang membuat orang banyak datang, tapi memang lack of competence. Mereka nggak competence untuk bisa berdagang, untuk berusaha, untuk bekerja, sehingga mereka justru malah jadi gelandangan, dan itu yang menjadi sasar Muhammadiyah. Nah ini menjadi menarik Pak. Kalau misalnya kita berbicara tadi di 1920-an awal ya, itu kan masih zaman-zaman Belanda tuh Pak. Betul. Dan sudah ada beberapa proses pelembagaan gerakan-gerakan Muhammadiyah. Ada nggak sih keputusan-keputusan yang dihasilkan dari pimpinan besar atau pengurus besar Muhammadiyah yang di situ tuh dalam konteks sosial atau konteks politik menjadi kepentingan bersama gitu ya dan mempengaruhi kebijakan? Oke, jadi Muhammadiyah di masa kolonial waktu itu masih menggunakan kongres tahunan sebelum kemudian nanti ada muktamar ya, dikenalkan Islam muktamar. Nah, kongres ini kan setiap tahun ya Muhammadiyah membuat pertemuan nasional lah istilahnya begitu, dan kemudian membahas isu-isu termasuk isu-isu nasional. Di luar itu setiap bagian-bagian itu juga mengadakan kongres masing-masing untuk kemudian merumuskan berusaha ya menjawab isu-isu yang memang kekinian. Ada contoh misalnya kongres di sekarang Bukit Tinggi ya, di Bukit Tinggi 1931. Waktu itu salah satu yang menjadi concern Muhammadiyah dan Aisyah adalah bagaimana kesehatan balita. Kesehatan balita ini menjadi sangat urgent, sehingga ada keputusan Muhammadiyah dan Aisyah di situ kongresnya untuk kemudian bagaimana kepedulian pada anak ini kemudian ditingkatkan. Bahkan saat itu ada perlombaan, sekarang mungkin kita sebut balita sehat ya, atau bayi sehat. Ya, itu menunjukkan Muhammadiyah sangat peduli. Bahkan jauh sebelum itu Aisyah sudah sangat concern ya, juga dengan pendidikan anak usia dini. Jadi sejak 1919 anak-anak usia dini harus dididik dengan di lembaga yang namanya kita kenal sekarang Taman Kanak-kanak itu ya, atau kalau Aisyah punya branding Aisyah Bustanul Atfal. Ini salah satu produk Muhammadiyah yang sangat signifikan ya, itu menjawab situasi zaman. Diproduksinya sejak awal-awal berdiri ya berarti ya. Ide-ide itu sudah ada. Nah, kemudian juga dalam kongres berikutnya atau mungkin pertemuan-pertemuan untuk tarjih misalnya, itu juga ada banyak putusan-putusan yang sangat penting, fundamental pada misalnya waktu itu diterbitkan kitab sholat, kitab puasa, kitab zakat. Itu bagaimana fikih itu juga menjadi satu sesuatu yang sangat penting juga untuk kemudian bisa disebarluaskan fikih yang dipahami Muhammadiyah ya tentunya. Dan tadi pertanyaan perihal hal yang besar gitu Mas, yang kemudian juga bisa dihasilkan Muhammadiyah. Seingat saya di Kongres 37 tahun 1937 waktu itu Muhammadiyah juga sangat keras menentang, waktu itu ada isu tentang ordonansi tentang pernikahan. Nah, jadi bagaimana idealnya sebuah pernikahan yang seharusnya dilakukan atau diterapkan sesuai dengan aturan yang kemudian Islam pahami, itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian waktu itu diberikan oleh pemerintah kolonial, sehingga Muhammadiyah juga melayangkan protes yang cukup keras. Nah, di luar itu juga ya Muhammadiyah tetap kooperatif juga dalam beberapa hal, tetapi ketika isu-isu itu sangat fundamental, Muhammadiyah juga kemudian juga bisa sangat serius gitu ya. Tapi itu memunculkan pertentangan antar pemerintah Belanda pada waktu itu nggak Pak? Maksudku, balik lagi Pak ya tadi. Kalau misalkan kita lihat kan biasanya ketika ada sebuah kebaruan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan mungkin itu bisa mengganggu kepentingan politik gitu ya, itu biasanya akan muncul pertentangan di situ. Apalagi kalau misalkan kita lihat sejarahnya bahwa kebutuhan Belanda ke sini kan 3G itu Gospel Glory kan, artinya ada proses persebaran ideologi di situ. Nah, sedangkan tadi Muhammadiyah juga membentuk semacam keputusan bersama bahwa harus ada nih satu landasan utama bahwa masyarakat Muhammadiyah itu punya buku panduan setidaknya dalam beragama dan bermasyarakat. Nah, apakah itu memunculkan pertentangan baru atau tidak di era Belanda? Gini Mas, jadi di masa kolonial itu ada satu mungkin kementerian ya, kita bahasakan sederhana di bawah pemerintah kolonial Belanda, ada salah satu
kementerian atau mungkin kita sebut ya bagian ya yang mengurusi urusan Bumi Putra ya. Nah, itu dipimpin oleh Advisor for Inland Zakat ya, urusan Bumi Putra. Nah, salah satunya itu dia punya kebijakan begini, ketika umat Islam dia itu melakukan ritual agama itu jangan diganggu. Ya. Tetapi ketika umat Islam itu melakukan aktivitas sosial itu berilah support. Oh iya. Berilah dukungan. Nah, tetapi yang ketiga ini yang terpenting, kalau umat Islam berpolitik maka harus dihentikan. Oh, menarik Jadi, ini. apa yang dilakukan Muhammadiyah sebenarnya di masa kolonial, Muhammadiyah banyak disupport oleh pemerintah kolonial itu karena sebenarnya Muhammadiyah lebih banyak bergerak pada ranah agama dan ranah pelayanan sosial. Maka support pemerintah kolonial juga besar ke Muhammadiyah, dan Muhammadiyah punya hubungan yang sangat baik dengan pemerintah kolonial. Gitu. Tapi Muhammadiyah pilihannya tidak berpolitik sehingga pada waktu itu baik-baik saja. Iya. Meskipun memang kalau kita bilang konteks zamannya setelah 1935 Mas, situasi sedikit berubah. Karena euforia kemerdekaan sebenarnya ya jauh sebelum itu ya, Sumpah Pemuda. Kemudian juga ada Kongres Wanita pertama, Muhammadiyah juga terlibat, Aisyah di situ terlibat ya. Tapi saya garis bawahi pada setelah 1935 itu sudah ada kesadaran kebangsaan yang lebih besar. Sehingga organisasi nasional itu kan partai-partai juga lebur di Parindra itu ya. Kemudian juga organisasi Islam punya kesadaran gabung di MIAI ya, Majelis Islam A'la Indonesia. Ada kesadaran yang lebih besar tentang ada hal yang lebih besar loh dari sekedar organisasi. Nah, KJ Mas Mansur salah satunya dari Muhammadiyah yang ada di MIAI yang kemudian itu menunjukkan peran beliau yang juga signifikan ya di organisasi itu, dan bagaimana Muhammadiyah juga punya peran mendukung sesuatu gerakan bersama yang jauh lebih kuat, karena kesadaran ketika kita bergerak sendiri itu kan juga terbatas gitu. Meskipun secara organisasi Muhammadiyah terus bergerak, bahkan sampai kongres terakhir sebelum Jepang datang itu juga Muhammadiyah masih terus membahas isu-isu yang sangat penting ya dan urgent terkait dengan kebangsaan. Meskipun Muhammadiyah selalu tidak vulgar pada konteks Indonesia Merdeka. Bukan berarti cemen ya bahasa mudanya. Bukan berarti cemen Muhammadiyah. Tapi ini bagian dari strategi dakwah juga. Muhammadiyah ingin sesuatu yang lebih sustainability. Kalau kita cermati Mas, Muhammadiyah sudah punya Hizbul Wathon itu sejak 1918. Ya. Arti Hizbul Wathon apa? Pembela tanah air. Pembela tanah air. Tapi itu kan sangat nasionalis. Betul. Iya kan? Tetapi Belanda nggak ada masalah dengan Hizbul Wathon, gitu kan. Bahkan kita tahu kemudian sosok-sosok yang pernah dididik di Hizbul Wathon juga banyak yang kemudian di masa masa revolusi ya, saat mempertahankan kemerdekaan itu juga terlibat pada posisi militer yang penting. Itu Jenderal Sudirman. Ya, kita tahu Jenderal Sudirman, kita tahu Pak Sarbini yang waktu itu juga menjadi Jenderal Sarbini, itu orang-orang yang dari Hizbul Wathon. Ya. Dididik oleh Hizbul Wathon, menanamkan cinta tanah air, tetapi dengan cara yang soft, tidak kemudian menjadi melakukan menjadi kelompok-kelompok yang resisten, dia vulgar, memberontak, enggak, karena itu kemudian tidak menghadirkan sustainability. Muhammadiyah rasional, karena situasi kolonial ini nggak bisa langsung dilawan dengan kekerasan nih. Tapi berbeda ceritanya Mas. Ini saya skip dulu ya yang masa Jepang. Saya lompat ketika perang mempertahankan kemerdekaan. Muhammadiyah punya kesadaran bahwa ini harus dilakukan dengan fisik perangnya, tidak lagi dengan soft seperti apa yang dilakukan Hizbul Wathon di masa kolonial ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ya, Muhammadiyah bersama sebenarnya tetap menggandeng ulama lain ya, tetapi Muhammadiyah motornya nih ya, Ki Bagus ya waktu itu, Ki Hajid ya, itu ada di balik dari Askar Perang Sabil. ASB ya. ASP. APS sorry kebalik. sama salah ya. Nah, APS ini punya peran yang sangat signifikan pasca kemerdekaan. Bagaimana Muhammadiyah juga terlibat dalam perang fisik. Dan itu bahkan kolaborasinya sama teman-teman di NU dengan Hizbullah ya. Iya, Hizbullah Sabilillah itu kan juga punya peran yang kolaboratif. Sebenarnya di Jogja memang lebih banyak tergabung di namanya Askar Perang Sabil itu. Askar Perang Sabil. Ya, di peristiwa di Kota Baru waktu penyerbuan markas Jepang itu APS turun. Bahkan beberapa tokoh ya anak-anak muda dan pemuda Muhammadiyah waktu itu ya, meskipun mungkin tidak secara khusus berafiliasi pada organisasi, tapi generasi muda Muhammadiyah waktu itu juga meninggal saat perang Kota Baru. Ya, salah satunya yang jadi nama
taman parkir di utara Malioboro. Namanya apa, Mas? Oh, saya kurang paham, Pak. Taman parkir Abu Bakar Ali kan? Oh iya. Terus dia berikan nama Jalan Abu Bakar Ali dari Malioboro sampai sampai mana? Sampai Kridosono. Itu tokoh Muhammadiyah, itu anak Madrasah Muallimin. Oh, saya malah baru tahu itu, Pak. Dari Makassar. Yang kemudian meninggal dia karena ngekos di Kauman, dia kemudian ikut saat Askar Perang Sabil turun untuk itu apa namanya? Ya, meskipun waktu itu mungkin cikal bakal ya dari Askar Perang Sabil untuk kemudian dia turun di mana, di Kota Baru ya waktu itu bersama anak-anak muda di situ. Selain itu juga ada banyak nama-nama lain ya yang Muhammad Wardani dimakamkan di belakang Masjid Giri Kauman kan. Nah, 2 orang ini contoh ya. Di luar itu juga banyak perang di Serondol, perang di banyak titik ya. Akses keluar di Jogja itu Askar Perang Sabil juga terlibat. Artinya Muhammadiyah melebur menjadi apa namanya ya, menjadi wujud yang kemudian lebih adaptif ya. Saat tidak harus dengan Muhammadiyah kita berperang di masa revolusi, tapi ya kita menggunakan wadah yang lain. Berarti memang proses diaspora kader ya, misal orang-orang yang sudah, kalau kita bicaranya kan sekarang diaspora baik itu politik atau kebangsaan gitu ya. Sejak dulu memang sudah dimulai bahwa kader-kader Muhammadiyah itu memang perlu berperan di banyak sektor. Ya, saya setuju. Dan sejarah juga menunjukkan itu. Artinya kita balik ke masa revolusi ya. Di masa revolusi bagaimana kemudian Ibu-ibu Aisyah juga punya peran. Sekilas itu kok nggak ada ya narasi tentang Aisyah di masa revolusi? Ada dong. Tapi peran mereka mungkin tidak banyak tertulis dalam sejarah. Tidak terrecord secara literatur. Sekarang di logika saja, Mas. Askar Perang Sabil itu markasnya di Noto Prajan dan di Kauman, di Masjid Gede ya, dari Masjid Noto Prajan dan Masjid Gede. Masa putri-putri atau mungkin perempuan-perempuan, ibu-ibu di sana tidak terlibat. Khusus yang notabene juga anggota Aisyah, kan? Dan beliau juga apa namanya? Saya kira banyak sekali yang terlibat. Terlebih kita tahu bahasanya Ki Bagus itu kan kakak beradik dengan Bu Wahyinah ya, yang saya kira Bu Siti Munjiah ya, yang saat itu menjadi ketua Aisyah ya, waktu itu di masa revolusi. Jadi nggak mungkin kakak beradik nggak komunikasi di logika saja. Jadi peran, dan waktu itu Aisyah banyak memerankan di mana, di Palang Merah, kemudian di menyuplai dapur umum. Betul. Itu banyak dan itu dilakukan. Pasti justru dibutuhkan sebagai support system kan? Pergerakan lah ya. Meskipun kita juga nggak pungkiri perempuan lain juga terlibat, saya kira. Bahkan mungkin saya juga yakin ada yang bawa senjata juga. Ya ada, meskipun tidak sedikit. Tapi ada kisah, saya membaca di bukunya Kevin Fogg ya, yang menceritakan tentang, tapi bukan di Jogja, tapi di Sumatera Barat. Ada seorang perempuan yang dia belajar di sekolah putri di Sumatera Barat, dan banyak sekolah-sekolah yang berafiliasi pada Muhammadiyah yang saat itu juga terlibat sebenarnya di Sabilillah Muslimat ya. Ataupun Hizbullah Sabilillah, itu banyak yang terlibat. Yang kemudian mereka ada yang memang di garda depan gitu kan, tetapi ada juga yang di garda belakang ya. Tetapi bukan berarti yang di belakang ini nggak kalah hebat gitu kan, karena juga kontribusinya sangat penting. Ada catatan di Jogja, ada juga sebagian orang Aisyah yang dia menjadi mata-mata, ada jadi telik sandi, jadi karena intelijen ya, itulah bahasa hari ini ya. Dia pakai jam dia pakaian kayak orang ke pasar gitu, tapi dia kemudian bisa berkomunikasi dengan Bu Fatmawati, bertukar informasi di memberikan situ. Informasi ke sana. Itu ada juga, saya baca satu skripsi yang menuliskan itu. Jadi saya kira kita bisa melihat banyak peran yang dilakukan di masa revolusi kalau kita sebut itu. Kalau sebelum itu ya saya kira ya tadi sudah kita cerita banyak ya. Di masa Jepang tadi yang terlewat ya Mas. Saya kira Kiai Haji Mas Mansur menjadi sangat penting, dan Ki Bagus Hadikusuma ya, saya kira juga punya peran yang sangat penting dalam negosiasi. Bahkan kemudian Kiai Haji Mas Mansur dipilih Jepang menjadi beta ya, bagian dari putra maksud saya, ada Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Kiai Haji Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantoro. Itu kan representasi orang-orang yang sangat
berpengaruh sebetulnya intelektual juga itu. Iya, di Indonesia saat itu ya. Yang kemudian dianggap mewakili masa-masanya gitu. Sehingga saya kira Mahathir sangat diperhitungkan. Ki Bagus pun juga punya apa ya, cara untuk berkomunikasi dengan Jepang. Di saat ketika beliau menolak sekere ya diberlakukan, beliau juga bisa mengatakan itu dengan tegas. Dan Jepang bisa memaklumi meskipun juga dia mungkin agak tersinggung marah ketika kemudian ada penolakan sekre, tapi Ki Bagus Hadikusuma bisa berani untuk menyampaikan itu. Saya kira ada banyak peran-peran yang dimainkan di banyak lini begitu ya. Nah ini menjadi menarik Pak, kalau misalkan kita berdiskusi sejak awal berdirinya Muhammadiyah kok sepertinya nggak habis-habis. Maksud kami sebagai anak-anak muda itu kan pasti akan melihat faktor sosial, kemudian dukungan finansial bagi sebuah gerakan yang begitu besar. Artinya memang Muhammadiyah ini punya modal yang sangat besar. Nah untuk teman-teman yang belum tahu, ada istilah Franco Amal dulu. Oh iya, nah, betul. Itu gimana Pak konsep Franco Amal di Muhammadiyah itu? Biar sampai gerakan itu bisa sustainable sekuat itu. Oke. Sebenarnya gini, kita melihat Franco Amal ini sebagai sebuah kreatif filantropi. Ya, jadi kedermawanan yang kreatif. Karena saat itu sebetulnya kalau kita lihat memang Muhammadiyah sudah melembagakan ya amal solehnya dengan tadi kita udah cerita panti asuhan, kita juga sudah cerita tentang rumah miskin, rumah sakit. Yang itu sebetulnya Mas diduplikasi di banyak daerah. Betul. Ya, jadi peran ini tidak cuma Muhammadiyah, Aisyah ini juga banyak bergerak ya di apa dalam menduplikasi banyak pelayanan anak yatim. Nah, Franco Amal ini sebetulnya satu dari sekian ya, tetapi memang ada momen di mana saat itu pemerintah kolonial menerbitkan beberapa edisi Franco. Yang kemudian di situ Muhammadiyah punya ide bagaimana kalau Muhammadiyah juga bisa diabadikan dong aktivitas Muhammadiyah di situ. Dan di Franco Amal itu kan yang di record gambaran aktivitas Muhammadiyah di masa kolonial sebetulnya. Ada penyantunan anak yatim, ya, ada gambar di situ kan, ada pengajaran, kemudian ada santunan apa di rumah sakit. Itu memang cermin aktivitas Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah di masa kolonial. Nah dari beberapa hal yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu Pak, kalau misalnya kita keliling-keliling Jogja itu kan kita akan melihat beberapa tempat bersejarah di Muhammadiyah, Masjid Gede gitu ya, kemudian nanti ada PKU dan yang ini menarik Pak, Mas mohon maaf Mas Gifari, yang menarik itu adalah kantor PB Muhammadiyah yang ada di Dahlan. Itu kalau orang ngelihat kok ejaannya masih ejaan lama ya, nggak diganti-ganti, karena kan biasanya orang-orang yang hidupnya berkembang itu kan pasti akan ada proses pembaruan. Kenapa kantor yang ada di Dahlan PB Muhammadiyah itu masih gedung Muhammadiyah? Apa ada sesuatu hal yang istimewa di situ? Iya tentu ya. Satu itu sudah dalam proses penetapan cagar budaya secara formal ya. Meskipun sudah ada plan cagar budaya. Oh berarti memang saat ini masih dalam proses gitu dalam ya? proses secara formal akan dicatatkan sebagai cagar budaya. Nah, tetapi memang sudah ada ketetapan dari wali kota ya untuk mengatakan itu adalah cagar budaya tingkat kota. Nah, ejaannya itu memang masih pakai ejaan lama ya. Nah, maka Gedoeng itu kan Muhammadiyah itu ejaan lama. Tapi kita lihat gedung itu sangat signifikan. Dulu PP Muhammadiyah itu masih belum punya gedung permanen. Amal solehnya udah banyak, tapi gedungnya masih di mana-mana gitu. Kira-kira masih pindah-pindah. Itu Muhammadiyah PKU sebelum rumah sakit PKU sebelum akhirnya di Ngabian Jalan Ki Jamadalan ya. Dulu namanya Jalan Ngabian atau Ngabian Start. Itu kan juga sempat pindah beberapa kali. Jadi Muhammadiyah ini sudah punya banyak amal soleh gitu. Tapi kantornya waktu itu belum punya. Nah, tapi kemudian baru dibangunlah kantor PP Muhammadiyah itu ya. Baru kemudian dibangun dan memang masih menggunakan ejaan lama gitu. Dan itu memang dalam proses penetapan. Tapi Mas, berbicara heritage Muhammadiyah, banyak sekali yang kita bisa telusur. Betul. Nah, kemudian tadi kan saya cerita consuming history ya. Jadi dengan wisata itu kita bisa melakukan consuming history. Maka saya seringkali ya mengajak banyak rombongan ya ataupun teman-teman untuk kemudian melihat menikmati warisan budaya Muhammadiyah itu. Di Kauman banyak sekali.
dari Ada sebenarnya Langgar. kalau Masjid Gede itu punya keraton ya. Ya. Tapi yang Sebagai punya Muhammadiyah identitas. sendiri ada TK Aba itu frobel pertamanya Aisyah. Langgar Kidul. Nah, Langgar dan rumahnya Ki Dahlan, ada Langgar Musola Aisyah. Itu yang punyanya Muhammadiyah sendiri. Di Kota Gede di Karangkajan juga ada. Ya, ada sekolah yang itu berdiri sejak 1918. Selain Suronatan juga ada di SMA Muda Karangkajen ya saat itu juga sekolah tua. Kemudian juga ya tentunya makam para pimpinan yang di Karangkajen. Sudah pernah ziarah belum? Alhamdulillah sudah. Oh sudah. Nah, ini juga berziarah ala Muhammadiyah. Ini juga kita bisa bagian dari edukasi. Karena ziarah ini bukan, ya mohon maaf, bukan punya saudara-saudara kita yang lain saja, enggak. Muhammadiyah juga perlu loh berziarah, tapi ziarah yang edukatif dan kita menjauhi syirik tentunya. Artinya sesuai dengan tata cara yang seharusnya berziarah. Itu juga perlu kita edukasi ke generasi muda kita ya. Jadi ke sana untuk mengenal, oh di sini tuh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dimakamkan. Selain tentunya di Pakuncen, itu banyak makam dari pimpinan. Kemudian selain itu juga ada gerbang belakangnya Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Itu kan juga heritage, itu penting. Jangan sampai orang nggak ngerti kemudian dihancurin. Ada juga sebenarnya satu bangunan dulu. Tapi itu jarang terekspos ya Pak ya tadi. Jarang kan. Nah, banyak yang kemudian seharusnya ketika kita tahu sejarahnya, kita tahu nilai historisnya, pasti kita akan sangat sayang ya dengan bangunan atau artefak yang ada, sehingga kita juga pasti berhati-hati. Tapi tantangannya sekarang seringkali kita butuh space ya, butuh ruangan. Ini saya beri contoh. Ya ini saya harus sebut tapi nggak apa-apa untuk belajar untuk pembelajaran bersama. SMA Muhammadiyah Kauman dulu punya bangunan di tengah bertuliskan Pawiyatan Wanita. Oh itu sekolah perempuan pertama ya? Iya bisa dikatakan itu dulu, artinya kalaupun bukan yang pertama tapi setidaknya Muhammadiyah dulu punya satu konsep pendidikan umum yang khusus perempuan. Nah bangunan yang di tengah itu sangat historis menurut saya. Tapi karena kebutuhan ruang dari sekolah akhirnya itu harus dirobohkan. Meskipun sekolah punya replikanya kecil gitu ya, tapi kan nggak bisa. Nah kita harus punya ketika kita punya kesadaran historis atas bangunan-bangunan cagar budaya kita yang di situ merekam perjalanan Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah, itu harus bagaimana dirawat. Kalaupun mau direnov, ya harus direnov dengan pendekatan yang tidak merusak. Bagaimana tetap itu perspektifnya ya heritage gitu ya. Pendekatannya itu harus ada gitu. Ini panjang sekali Pak kita ngobrol kesana kemari soal Muhammadiyah dari awal tahun abad-abad 20 sampai tadi habis kemerdekaan sampai tadi ada proses pendirian Muhammadiyah secara kelembagaan dan sebagainya. Nah kalau misalkan Muhammadiyah era ini, Mas, nah ada nggak sih perubahan paradigma terkait dengan unsur-unsur yang menjadi bagian dari pergerakan Muhammadiyah? Kalau dulu mungkin belum ada IPM gitu ya. Nah kebetulan sekarang Mas Gifari sedang ngobrol langsung dengan salah satu anggota IPM-nya. Nah itu kami melihat bahwa Muhammadiyah ini secara historis memang banyak sekali berperan terhadap kemerdekaan dan juga kebutuhan fundamental dari bangsa ini. Tetapi ketika kita melihat dalam konteks modern atau Muhammadiyah sering menyebutnya sebagai konteks berkemajuan, itu ada proses perubahan paradigma atau tidak? Oke, jadi Muhammadiyah ini bergerak sesuai dengan tantangan zaman. Muhammadiyah selalu berusaha menjawab tantangan zaman. Tadi saya sudah ceritakan di masa kolonial ya Mas. Di masa Jepang, tadi di situasi Muhammadiyah yang sudah sangat terjepit karena semua organisasi dibubarkan, Muhammadiyah juga masih bisa bergerak melalui pimpinan-pimpinannya, dan juga banyak yang terlibat juga sebetulnya menjadi peta ya, terutama peta yang kemudian itu menjadi cikal bakal TNI kemudian ya. Ada peran-peran yang diperankan tokoh Muhammadiyah di situ dan Muhammadiyah juga menjawab tantangan zaman di masa revolusi. Nah, pasca itu Muhammadiyah juga menghadapi tantangan-tantangan zaman yang berbeda. Di 1950-an itu di sekitar bagaimana ketika politik semakin memanas ya, seiring itu kan menjelang pemilu pertama 55 saat Masyumi yang waktu itu menjadi partai ya, rumah besarnya umat Islam ya, Muhammadiyah jadi anggota istimewa di situ, dan Masyumi itu berdiri di dalam
kongres yang waktu itu diadakan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Jadi dekat dengan Muhammadiyah. Iya, sangat dekat Muhammadiyah, ada di situ dan itu menjadi ruang aktualisasi politik Muhammadiyah. Muhammadiyah ada di situ, tetapi kemudian tantangan zamannya adalah umat Islam ini ternyata tidak mudah disatukan. Kan 1952 Partai NU berdiri, Ya. kemudian jelas memecah suara umat Islam saat itu. Memang nggak menang, tetapi masih masuk 4 besar ya. Tetapi kemudian tantangan berikutnya adalah setelah itu di sekitar 50-an itu kan euforia politik besar sekali. Betul. Nah, dia menghadapi tantangan besar di politik ketika ini mau lebih banyak mau berpolitik atau mau bermuhammadiyah. Karena kemudian Pak Yunus Ani saat itu memberlakukan disiplin organisasi. Ya, disiplin organisasi. Bahkan ya ini mohon maaf saya ceritakan, putri Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bu Aisyah Hilal itu pun harus memilih mau aktif di partai atau aktif di Aisyah. Bayangkan, nggak pandang bulu, dan memang dia harus merasa butuh saat itu urgent untuk mendisiplinkan pimpinannya untuk dalam berorganisasi. Kalau nggak dia gimana nih? Kok euforianya politik terus gitu. Nah, kemudian singkat cerita Masyumi dibubarkan ya, waktu itu dipaksa bubar. Ya. Yang saat itu kemudian menghadapi fase baru ketika umat Islam semakin mudah terpancing ya emosional. Apalagi saat itu secara politik PKI juga semakin menguat. Betul. Kemudian di awal 60-an itu kan kemudian ya puncaknya kita tahu G30S. Ya itu saya kira satu puncak yang kemudian di situ keterlibatan ya kita katakan nggak mungkin dia nggak terlibat juga, meskipun ya mohon maaf mungkin dibanding saudara-saudara kita dari Nahdliyin itu juga tidak kalah, mereka lebih besar lagi keterlibatan dalam pasca 65 66 yang terlibat dalam pembersihan dan sebagainya. Tapi dia di grassroots sudah sangat sangat emosional saat itu saya kira, karena situasi pasca 60 itu pasca Masyumi dibubarkan itu kan masih situasi riak-riak politik antara kalangan merah dan hijau itu kan muncul terus dan itu kental sekali konfliknya. Kental sekali, betul Mas. Nah kemudian meledaklah setelah 30 September itu. Tapi juga kalau kita lihat Muhammadiyah juga dalam situasi yang juga berat, karena Muhammadiyah saat itu sebelum 60 kan menjadi anggota Istimewa Masyumi, kemudian banyak orang Muhammadiyah yang pasca Masyumi bubar itu merasa butuh aktualisasi tempat untuk berpolitik. Iya kan, yang kemudian tantangannya adalah mereka yang membawa Muhammadiyah ini lebih politis. Karena dan itu ada dalam arsip kami temukan ada merasa aduh kok menjadi lebih politis ya Muhammadiyah. Ini tantangan zaman di tahun itu, memang situasinya begitu. Kemudian ortom-ortom mulai tumbuh ya di 63 itu kan, ada IPM, ada kemudian disusul IMM, kemudian juga disusul juga Kokam ya, meskipun bukan ortom ya, ini bagian dari pemuda Muhammadiyah. Tetapi Kokam lahirnya juga nggak bisa dipisahkan dari situasi tahun 65 itu kan. Para pendisiplinan proses-proses militerisasi. Bukan lebih di situ, tetapi waktu itu memang kebutuhan pecahnya 30 September itu memang sudah diprediksi ya oleh Pak. Ya saya kira Pak Priyokusumo sudah tahu salah satu pimpinan Muhammadiyah dulu pernah menjadi konsul Muhammadiyah di Jakarta. Beliau berbasik militer ya, beliau tahu, sehingga memang harus dipersiapkan komando kesiapsiagaan. Ya saya kira lebih lanjut ada di bukunya Mas Iwan Setiawan ya tentang Kokam. Nah, tetapi ada situasi zaman itu, belum lagi pasca 65 itu kan di situasi yang juga cukup berat, karena ada beberapa orang yang dianggap PKI kemudian ingin dituduhkan ya, meskipun dia tidak tertangkap dan sebagainya, teman dia ingin menjadi bagian dari Muhammadiyah, dan itu terjadi di beberapa daerah. Dalam beberapa hal mau dia melihat bukan berarti ya ini mereka juga ada jangan-jangan memang ada keinginan bertaubat gitu kan. Ya tidak ada masalah, bukan berarti Muhammadiyah tertutup. Akhirnya mereka juga banyak yang kemudian sebagian ya ada yang kemudian bergabung kepada Muhammadiyah di saat itu. Nah itu tahun 60-an Mas. Tahun 70-an tantangan zaman yang dari Muhammadiyah berbeda lagi. Ya meskipun situasi begitu Muhammadiyah juga tetap bergerak ya. Misalnya Aisyah mulai merintis pendidikan untuk kesehatan ya, pendidikan kesehatan itu mulai dirintis, akhirnya menjadi Stikes hari ini atau fakultas ya mungkin kampus kesehatan ya Aisyah hari ini itu mulai dirintis tahun 63. Kemudian juga gagasan tentang perguruan tinggi Muhammadiyah itu juga sudah mulai
dirintis Muhammadiyah saat Itu di itu. tahun 70 berarti. Iya 60-an ya menjelang 70-an setelah itu. Nah kemudian 70-an ada situasi negara yang juga berbeda lagi. Kan saat itu kan ada kebijakan sudah masuk Orde Baru ya. Bung Karno sudah turun, kemudian Pak Harto naik. Muhammadiyah berhadapan dengan upaya pemerintah untuk menyederhanakan partai politik. Pembatasan partai politik. Hanya ada 3, ada P3, Golkar dan PDI. Nah Muhammadiyah ya secara emosional memang lebih dekat kepada P3, meskipun kita tahu banyak juga yang ada di partai lain ya, ada di Golkar, mungkin juga ada di PDI. Ya, tetapi penyederhanaan ini menjadi cukup emosional ya. Tetapi kemudian membuat segregasi politik lebih keras. Ya, karena jumlahnya terbatas, otomatis orang-orang yang terlihat akan semakin terlihat warnanya sendiri. Betul ya. Orang itu terlihat warnanya lebih muda. Dan mohon maaf kalau kita kontekskan dengan politik tahun 2024 mirip Mas. 2019 kan, juga lebih ngeri lagi tuh. Sebenarnya 2024 menurut saya. Karena untuk ini kiri atau ini kanan atau ini tengah itu mudah terpetakan. Iya, dan itu situasinya persis tahun 71. Sehingga bagaimana Muhammadiyah juga menghadapi situasi itu. Kemudian Muhammadiyah juga menghadapi tantangan-tantangan kebijakan negara ya. Misalnya saat negara ingin memberlakukan keluarga berencana tahun 75. Itu ada perdebatan kencang di dalam Muhammadiyah juga. Artinya Muhammadiyah juga diuji bagaimana menghadapi situasi itu. Karena secara prinsip keislaman untuk membatasi generasi yang lahir itu mungkin juga menjadi perdebatan. Betul, kan? Gitu kan. Nah, bagaimana kemudian sampai kemudian ada putusan ya yang kemudian ya sudah Muhammadiyah menerima, tapi itu bertahap, prosesnya cukup lama. Muhammadiyah akhirnya menerima itu dengan fatwa yang kemudian diterbitkan. Ada kesadaran Muhammadiyah melihat di satu sisi maslahat. Saat itu jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, kemudian juga ini salah satu maslahat yang harus kemudian diambil. Nah, kemudian ya situasi setelah itu tentu di awal 80-an adalah asas tunggal Pancasila. Nah, Muhammadiyah tantangan beda lagi. Nah, kemudian juga ya kita tahu bagaimana, mohon maaf ya, militer saat itu banyak mengincar umat Islam dan situasi, yaitu saya kira di disertasi Pak Busro Mukodas ya menulis tentang itu, komando jihad dan sebagainya. Itu tantangan yang sangat genting juga, umat Islam menjadi sasaran. Saya kira juga Muhammadiyah juga harus mencari langkah-langkah yang strategis ya di situasi zaman saat itu. Maka muncul ada politik helm ya pada 1984 dari Pak Ayer. Politik helm ini kan sebenarnya saat Muhammadiyah diwajibkan mengganti ideologinya menjadi ideologi Pancasila saat itu. Ya dari Islam diganti Pancasila. Saat itu juga ada kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan Muhammadiyah saat itu. Artinya kata kuncinya bagaimana jiwa zaman, tantangan zaman ya, dijawab Muhammadiyah dengan ya apa ya, kemajuan. Tadi kan pertanyaan begitu kan, dengan kemajuan, cara berpikir yang maju, adaptif dan strategik tentunya. Ya. Tapi kalau misalnya kita melihat Pak, beberapa hal yang sifatnya sejarah gitu ya, yang membuat orang terpantik dan paling diingat itu kan adalah bagian-bagian perlawanan ya, atau bagian-bagian yang heroik. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara di konteks civil society sekarang yang sudah sangat berkemajuan dan modern ya, kalau misalnya kita bilang anak-anak muda berkemajuan itu kan pasti konteksnya akan beda lagi nih Muhammadiyah. Yeah. Nah, apakah kemudian di era saat ini ada proses perubahan baru dari gerakan dakwah Muhammadiyah yang sifatnya adalah dakwah terhadap kebijakan negara, kemudian kebijakan politik dan lain sebagainya? Apakah kemudian terjadi proses pengurangan daya kritis atau justru sebaliknya? Karena kalau misalnya kita lihat itu kan pasti hal-hal yang sifatnya pembangunan sosial itu kan banyak dilakukan Muhammadiyah. Nah, dari perspektif sejarah seperti apa ini? Ya, kalau kita lihat tadi sudah saya singgung fatwa KB ya di sekitar 75 itu. Kemudian juga bagaimana pilihan Muhammadiyah menyikapi asas tunggal. Kemudian fase berikutnya adalah juga lebih menentukan lagi di 90-an ya. Saat sebetulnya ideologisasi Islam di Indonesia itu kan masif, itu kan setelah revolusi Iran 79 ya. Artinya dulu kalau kita lihat foto-foto lama, aktivis Muhammadiyah Asia itu nggak banyak yang berhijab ser-evil ya. Karena memang saat itu pemahaman keislaman general itu begitu, kerudung yang sederhana. Bahkan
anak-anak IMM, saya lihat NA itu dengan rok-rok yang sepertiga. Ya memang situasinya saat itu begitu. Tetapi pasca 79 memang ada perubahan yang sangat signifikan. Ya kalau kita katakan apa ya, menjadi lebih ideologis, ya situasi saat itu memang menuntut itu dan menjadi berbeda kalau kita lihat foto-foto di tahun 90-an atau 80-an akhir sudah berbeda dengan 70-an. Bahkan sebelumnya begitu ya. Era-eranya Cak Nun itu ya. Iya, waktu itu kan juga ada gerakan 1000 jilbab dan sebagainya. Tetapi saya kira itu gerakan kultural. Tapi juga Muhammadiyah ada di situ, gerakan-gerakan kebudayaan. Waktu itu dakwah melalui cerpen-cerpen ya, Pak Kunto Wijoyo melakukan itu banyak. Catatan-catatan cerpen yang profetik ya. Dia ada syarat dakwahnya. Ya. Jadi model dakwah di ruang publik yang diwujudkan dengan cara-cara yang ya berkemajuan ya. Saya kira itu dilakukan. Kemudian juga ada banyak inovasi majelis lembaga baru di tahun 80-an, 90-an awal. Yang saya kira ini juga dia merasa sudah punya ada kebutuhan zaman ya, kebutuhan zaman. Waktu itu mungkin hari ini agak nggak kita temukan lagi ya nomenklatur itu ya. Misalnya Baitul Mal Muhammadiyah. Nah, misalnya itu kan juga agak nggak terdengar. Sekarang kita inginnya ya Tamziz atau Tamziz. Lazismu. Ya bukan BTM maksud saya, Baitul Mal wa Tamwil gitu kan. Tetapi dulu ada Baitul Mal Muhammadiyah itu menjadi semacam lembaga. Sekarang memang menjadi lazisme ya, lembaga sejak 2002 ya. Tetapi ada gagasan itu. Kemudian ada juga namanya majelis kalau nggak salah atau lembaga yang kaitan dengan visi pemberdayaan masyarakat, kesadaran tentang pengembangan masyarakat itu sudah mulai muncul. Yang kemudian mungkin baru terrealisasi pasca reformasi ya dengan majelis pemberdayaan masyarakat. Jadi cikal bakal gagasan-gagasan progresif Muhammadiyah itu juga muncul di setiap fase zamannya begitu. Nah, cuman memang kita juga perlu tahu, makanya membaca sejarah Muhammadiyah yang komprehensif ini menjadi urgent. Nah, ini mohon doa dari Majelis Pustaka Informasi ini kan sedang menyiapkan buku sejarah Muhammadiyah yang komprehensif. Jadi yang total history dari perjalanan Muhammadiyah. Sehingga kita bisa anak-anak muda yang hidup sekarang itu kan ya, anak-anak yang aktif di Ortom hari ini mungkin juga bisa membaca itu untuk merefleksikan Muhammadiyah ini menjawab tantangan setiap zaman dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian menjawab pertanyaan jenengan tadi ya, Mas. Muhammadiyah sejak awal itu memang pilihannya kooperatif, tetapi bukan berarti tidak kritis. Tapi cara kritisnya Muhammadiyah itu selalu berkemajuan juga. Saya beri contoh. Saat Pak R. Fakhrudin, ya, beliau menjadi pimpinan ketua PP Muhammadiyah terlama ya, dari 68 sampai 90, itu beliau tidak setuju dengan kebijakan Orde Baru. Beliau lebih senang untuk bertemu empat mata dengan Pak Harto. Ngobrol langsung gitu ya? Ya, mohon izin dan kemudian menyampaikan dia punya aspirasi begini, Pak. Dan beliau menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus, dan Pak Harto juga orang Jogja, juga menjawab dengan sama-sama halus, dan akhirnya dia juga menjadi lebih bisa diterima dengan baik oleh pemerintah. Gitu. Nah, apa yang kemudian juga terjadi pada situasi-situasi yang lain, saya kira juga pendekatan Muhammadiyah itu sangat baik. Nah, kita belajar. Saya menemukan satu bendel arsip di Arsip Nasional ya kemarin. Karena sebetulnya ini juga sejak 98 kan PP Muhammadiyah punya kerjasama dengan ANRI untuk menyimpan arsip-arsip Muhammadiyah di sana, arsip statis Muhammadiyah. Dan di situ kan perlu kita baca juga kan. Nah, arsip tahun 84 saat isu asas tunggal itu banyak sekali surat dari daerah, surat dari wilayah, surat dari pribadi berkirim ke PP Muhammadiyah. Dan hebatnya PP Muhammadiyah menyimpan itu, diarsipkan. Keren, semua suratnya itu. Tentang apa? Masukan untuk PP Muhammadiyah terkait pengambilan kebijakan asas tunggal Pancasila saat itu. Dan macam-macam pendapatnya, perspektifnya. Tetapi dan menariknya semua surat itu dijawab oleh PP Muhammadiyah. Dijawab meskipun nota-nota singkat ya, tetapi dijawab. Ada yang di follow up, ada yang mungkin ini dianggap ini ranahnya PP, tapi dijawab, dihargai respon itu. Nah, tetapi ada sesuatu yang bijak dalam proses ketika berbeda pendapat itu kemudian ya
bersurat, berkorespondensi dengan baik. Dan PP juga menjelaskan itu dengan baik. Nah ini kan artinya pada keren. waktu itu kritik dari masyarakat Muhammadiyah pun untuk PP Muhammadiyah juga banyak, tetapi kan itu juga difasilitasi untuk diskusi melalui surat itu ya. Iya, korespondensi ini kuncinya. Nah hari ini kita menghadapi era yang berbeda, ya, era media baru, yang kemudian orang terkadang kemudian pilihannya adalah share langsung surat terbuka, yang kadang kurang bijak dalam beberapa hal. Ya. Memang mungkin itu bisa lebih membangun kesadaran, tetapi kita belajar dari masa lalu. Ada banyak cara-cara yang keren. Baik bagaimana di internal Muhammadiyah berkoordinasi, berkolaborasi ya. Karena hakikatnya dari struktur pusat, wilayah, cabang, ranting, daerah cabang ranting itu kan kolaborasi, kita berdakwah ya. Bagaimana juga atas nama Muhammadiyah ke pemerintah, itu juga sangat keren cara-cara pilihannya. Dan saya kira juga kita perlu banyak mengadopsi warisan. Itu kan saya kira warisan budaya Muhammadiyah yang sangat genuine dan basisnya adalah kebijaksanaan. Betul, kebijaksanaan. Gitu kan. Ini menarik nih. Ini mungkin bisa closing statement, Pak. Baik. Pesan kepada kawan-kawan muda, sobatmu semua yang sekarang sedang aktif-aktifnya bermuhammadiyah, bagaimana kemudian untuk lebih dekat dengan sejarah Muhammadiyah? Baik. Oke, baik. Untuk sobatmu sekalian, sejarah itu tidak sekedar angka tahun dan nama-nama tokoh. Tetapi di balik sejarah itu ada hikmah, ada inspirasi tentang masa lalu yang kita bisa jadikan rujukan di kehidupan kita hari ini dan masa depan. Kita bermuhammadiyah, aktif di Muhammadiyah di orto maupun di struktur pimpinan dari pusat sampai ranting, ini perlu banyak membaca sejarah. Sejarah tidak sekedar barang amoh ya, tetapi saya kira ini sumber kebijaksanaan untuk kemudian kita bisa pertimbangan. Oh dulu pimpinan di masa lalu atau anggota Muhammadiyah di masa sudah bisa melakukan ini loh, ataupun punya model-model selagi dakwah seperti ini loh. Nah hari ini bagaimana itu kita kontekskan. Begitu juga tadi bagaimana cara berkomunikasi ketika kita berbeda pendapat baik di internal maupun di eksternal dengan pemerintah, itu juga saya kira Muhammadiyah di masa lalu sudah kenyang asam garam yang kemudian saya kira ini harus kita istilahnya jadikan contoh dan inspirasi. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih, luar biasa diskusinya Mas Gifari Yuristiadi. Ya, dan ini adalah satu tanda bahwa berakhirnya diskusi kita terkait dengan kebijakan Muhammadiyah menyambut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Nah, ini untuk menutup acara kita pada kesempatan sore hari ini, kawan-kawan, sejarah di masa depan adalah yang kita tulis pada hari ini. Terima kasih Mas Gifari atas diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.